supaya kita tidak boleh menguras waktu mereka terlalu banyak. Saya kira kita segera mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 1 Kupang, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 1 Kupang, dan yang terkasih Bapak Ibu guru hebat semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini kita dapat berkumpul di sekolah ini untuk mengikuti kegiatan komunitas belajar Spensa berkarya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita memohon tuntunan Tuhan dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Putri Binlei. Kepada Ibu dipersilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan memimpin doa ini menurut kepercayaan saya Kristen Protestan, yang lain silakan menyesuaikan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat. Saat ini Bapa, kami akan memulai kegiatan kombel kami. Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, baik kami sebagai panitia, kami sebagai pembicara, maupun kami sebagai pendengar. Dan biarlah kegiatan kami ini boleh berlangsung dengan baik, dan boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Putri. Bapak Ibu guru hebat semua, kita akan masuk dalam kegiatan kombel yang ketiga dalam tahun ajaran 2024-2025 yang akan dibuka oleh Bapak Kepala Sekolah Bapak Justinus Darmo Espil, sekaligus arahan dan pemaparan materi tentang pengelolaan nilai dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Yang pertama saya mohon maaf karena memang saya paksakan ini harus dijalankan supaya perangkat pembelajaran kita sedikit lebih lengkap, dan memang ini merupakan salah satu poin yang kita diskusikan, kemudian didiskusikan lagi di Neo Aston, dan juga belum bisa menjawab apa yang menjadi kerinduan kita. Karena itu saya mohon maaf, saya harus memaksakan ini dilaksanakan hari ini. Beberapa informasi sebelumnya. Yang pertama, mungkin tadi itu Bapak Ibu guru bahasa Indonesia dan matematika sedikit dikejutkan dengan permintaan data yang saya minta Pak Alex segera kumpulkan data itu. Data itu ada 3 kategori: belum kenal huruf, yang kedua belum bisa baca dan tulis, dan yang ketiga belum lancar baca dan tulis. Saya akan menghitung juga. Untuk sementara ada belasan siswa dan semuanya dari kelas 7 semua.
Padahal diminta juga dari kelas 8 dan kelas 9, paling kurang yang belum lancar baca, tulis, dan hitung. Data itu tiba-tiba diminta dari dinas, karena itu saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah proaktif untuk memberikan kami data sehingga bisa kita teruskan. Yang masih kurang satu data, ini saya minta kepada Bapak Ibu wali kelas 7. Sekali lagi, Bapak Ibu wali kelas 7, tolong lewat grup minta data kepada orang tua anak yang sudah memiliki kartu KIA. Itu kartu apa? Nah, KIA yang sudah punya. Sekali lagi, wali kelas 7, tolong segera minta ke orang tua anak yang sudah punya KIA. Mereka tolong foto dan kirim kepada Bapak Ibu supaya kita bisa dapatkan datanya yang punya kartu KIA. Ya, kalau hari ini belum bisa, saya harapkan supaya hari Senin sudah bisa diperoleh. Yang kedua, tadi pagi saya mengirim daftar nama yang belum mengisi link untuk sumpah janji PNS. Saya harapkan Bapak Ibu segera mengirimkannya. Dan tadi memang sudah ada yang mau kumpul dan saya belum umumkan untuk kumpul. Tolong jangan kumpul dulu. Saya harapkan supaya hari Senin itu kita sudah mengumpulkan berkas-berkasnya supaya kita bisa tahu kelanjutannya seperti apa. Apakah secara kolektif ataukah secara individual. Yang penting data itu dikumpulkan dulu. Yang ketiga, tadi sudah datang kepada kita itu 26 orang mahasiswa PPL dari UPG. Dulu PGRI, sekarang sudah UPG. UPG itu singkatan dari apa? Universitas Satuan Guru. Pokoknya itu. Ya, mengapa belum bisa disebarkan kepada Bapak Ibu guru PAMO? Karena tadi baru mereka datang antar nama dengan mata pelajaran dengan mata pelajarannya apa. Saya bilang tidak bisa. Memang saya agak semprot mereka sedikit. Saya bilang kirim nama dengan begini itu sehari sebelumnya supaya mahasiswa datang langsung kita distribusi ke guru PAMO. Ini mama-mama mereka baru antar hari ini, ya sudah. Mahasiswa hari Senin dulu baru bisa tahu guru PAMO-nya siapa. Nama-nama sudah ada di Pak Ois. Jadi nanti Pak Ois segera melanjutkan. Oke, yang terakhir berkaitan dengan kompel hari ini, tadi saya sudah buka sedikit bahwa saya paksakan karena begini Bapak Ibu. Salah satu kegelisahan dan bukan kegelisahan tapi keingintahuan kita dia model seperti apa itu KKTP. Yang kita tahu itu KKM. Waktu itu yang masih serbu ke saya di sini Ibu Christine Cahyani itu seperti apa itu KKTP. Karena itu saya juga penasaran KKTP ini apa sebetulnya. Jadi saya baca ulang-ulang itu panduan juga tidak nyambung. Saya buka PNM, dengar ulang-ulang, baru saya bisa dapatkan dia punya jalan cerita sedikit. Karena itu hari ini saya berusaha untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu supaya bisa dirumuskan dengan sedikit lebih baik, bukan baik sekali, sedikit lebih baik. Tidak kembali ke KKM, tetapi kita mengikuti apa yang apa maunya kurikulum merdeka. Memang nanti sebentar pasti Bapak Ibu pasti mengomel lagi. Saya sudah tahu karena perhitungan sedikit terumit. Dia ada perhitungan lagi. Tapi kita berusaha untuk memang saya sudah berpikir sedikit ada pembiasan dari itu, dari yang seharusnya saya pikir mungkin bisa dipertanggungjawabkan. Nanti sebentar baru kita akan lihat. Karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu. Kita tidak terlalu lama, tidak sampai puluhan slide.
Karena itu tolong dilihat baik-baik, kita ikuti dengan saksama. Maka dengan ini saya membuka kegiatan kita hari ini dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang pengelolaan nilai dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada Bapak Justinus Darmo Estil, silakan. Istri aku, bersih istri aku. Yang lain langsung tahu ibu. Yang terakhir itu yang sebelah kanan, yang kiri itu Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. bisa. Ini hanya khusus tentang KKTP, saya tidak membiaskan. KKTP ini dulu kita KKN, ternyata begitu saya mendalami tidak, dia beda, tidak juga mempertimbangkan kompleksitas, inti dan daya dukung, tidak, dia punya lain. Baik, tentang KKTP ini slide ini dari slide yang itu tadi, saya ambil ini sebagai pengantar pertama. Dan setelah ini sudah kali lalu saya sudah sampaikan, ada 4 model pendekatan untuk merumuskan KKTP itu. Yang pertama, deskripsi kriteria, bisa memadai, bisa tidak memadai. Tapi kita langsung ke sini, kita menggunakan skala atau interval nilai. Kita menggunakan skala atau interval nilai supaya kita bisa dapat tahu nilai berapa dan dia ini tuntas, tercapai atau tidak. Bukan tuntas, tercapai atau tidak. Oke, yang berikut, apa yang bisa kita buat kalau kita mau merumuskan KKTP? Yang pertama, rumuskan dulu tujuan pembelajaran. Itu kita rumuskan dari CP, sudah. Setelah rumusan, maka sekarang kita langsung merumuskan kriteria ketercapaian. Tidak ada di CP, Bapak Ibu. Yang ada di Bapak Ibu punya kepala. Ini hak prerogatif guru mata pelajaran. Karena itu masing-masing Bapak Ibu sudah tahu tingkat kesulitan dan keluasan materi yang Bapak Ibu rumuskan dalam tujuan pembelajaran itu. Ini dirumuskan oleh masing-masing guru. Tidak ada di dalam kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka hanya menyajikan CP, lalu kita turunkan TP, lalu turunkan ke ATP. Nah, kalau kita sudah rumuskan TP, maka sekarang kita rumuskan berikutnya adalah kriterianya. Dari kriteria sekarang kita tentukan skala ketercapaiannya. Nanti ikuti dulu, akan terjawab. Skalanya mau pakai 2 skala saja, berarti 0 sampai 50, 51 sampai 100, atau mau pakai 3 skala, silakan 100 dibagi 3 dapat berapa, atau mau pakai 4 skala, itu haknya Bapak Ibu. Haknya Bapak Ibu. Yang 4 ini banyaknya kriteria yang dibuat, bisa juga, ini kata bisa juga, berakibat pada rentangan interval skala nilai KKTP yang kita buat. Contoh, kalau 4 kriteria bisa jadi berakibat pada 4 skala, 0 sampai 25, 26 sampai 50 dan seterusnya. Tapi bisa juga tidak, hanya 4 kriteria, tetapi Bapak Ibu mau merumuskan ke dalam 5 skala, 0 sampai 20, 21 sampai 40 dan seterusnya. Karena itu saya katakan bisa juga, bukan mutlak, bukan. Nah, kriteria-kriteria inilah yang menjadi rujukan
untuk membuat soal. Mungkin dulu itu di kurikulum sebelumnya mereka pakai kata indikator. Sekarang kata indikator hampir tidak muncul. Yang dimuncul hanya kata kriteria. Jadi kalau Bapak Ibu rumuskan ada 4 kriteria, 4 kriteria itu menjadi rujukan utama untuk membuat soal. Lanjut. Ini contoh pertama. Ini nanti perhitungannya agak rumit di sini. Ini saya ambil ini langsung dari buku panduan. Dan ketika saya baca ini cocok untuk menilai produk yang dihasilkan. Ini contohnya dari bahasa Indonesia. Ini tentang membuat laporan teks eksplanasi. Ini Pak Usu pasti bisa mengikuti ini, pasti dia lebih tahu. Jadi kriteria di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kriteria ini. Skalanya ada 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Tolong diperhatikan baik-baik. Kriteria pertama, mampu menulis dengan runtut, logika berpikir jalan bagus. Memang agak panjang, saya ambil yang singkat-singkat. Yang kedua, hasil pengamatannya jelas, dia tidak karang-karang. Yang ketiga, menceritakan pengalaman dengan jelas, jadi tidak bolak-balik. Kalau orang baca langsung mengerti. Yang keempat, menjelaskan hubungan kausalitas yang logis disertai argumentasi yang logis. Ini yang paling tinggi biasanya. Dari data yang ada, kriteria skala yang dibuat di atas ini muncul pada bagian pembuka, isi, dan penutup. Mampu menulis dengan runtut ada di bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Skala yang kedua muncul pada salah satu unsur saja, hanya muncul di pembuka saja, hanya muncul di isi saja, hanya muncul di penutup saja. Yang ketiga, muncul pada 2 unsur, berarti ada di pembuka dan isi atau isi dan penutup. Dan yang keempat, muncul pada 3 unsur, lengkap. Dan yang kelima, muncul pada pembuka, isi, penutup, dan menambahkan rekomendasi. Ini kalimat-kalimat dari panduan Bapak Ibu, bukan saya karang. Kalimat-kalimat dari panduan. Nah, data ini hanya tentang siswa atas nama Denny. Kalau 32 siswa atau Ibu Putri mengajar 4 kelas ya, 4 kali 32, lalu dianalisis per orang seperti ini. Nah, sudah mulai adu kan? Ini baru, belum sampai perhitungan nilai. Belum, kita belum dapatkan nilai, ini masih data. Yang didapatkan data ini, si Denny pada skala keempat itu ada pada 3 kriteria, 1, 2, dan 3. Sedangkan pada skala yang kedua itu dia hanya muncul di kriteria keempat. Maka dari perhitungan itu kita katakan bahwa ini secara kasat mata sudah terbaca dia sudah tercapai karena memenuhi kriteria ketiga ada 3, kriteria keempat ada 3, dan kriteria yang rendah hanya ada 1. Sekarang perhitungan nilainya seperti apa? Ini belum nilai. Belum nilai Bapak Ibu. Sekarang nilainya. Nah, kita cek di sini. Denny mencapai 3 kriteria pada bobot 4 tadi, betul kan? Nah. Dan 1 kriteria pada bobot 2. Maka perhitungan nilai 3 kali 4, 3 kriteria dikali skala 4, hasilnya 12. 1 pada kriteria, 1 pada skala 2, berarti 1 kali 2 sama dengan 2. Total 12 tambah 2 menjadi 14. Belum nilai Bapak Ibu. Mereka sudah duluan. Lanjut atau tidak usah? Lanjut. Nah, ada 4 kriteria, ada 5 bobot. Maka pembaginya kita dapatkan 5 kali 4 sama dengan 20. Sekarang kita dapatkan nilai. Nilai yang diperoleh adalah 14 bagi 20 dikali 100. Nilainya 70 Bapak. Ini baru dapat nilainya di sini. Data yang kita kumpulkan di sini.
Ini data yang kita kumpulkan. Nilai yang kita dapatkan di sini. Nilai 70 dia berada pada interval atau skala 61 sampai 80. Maka Denny kita katakan sudah mencapai tujuan pembelajaran untuk ini. Baru satu siswa. Baru satu siswa. Kalau Manilu mengajar 8 kelas, hitung semua. Oke, sekarang saya coba transfer ini ke dalam perhitungan kita di tes tulis, ya kan? Saya coba. Nah, ini kita coba dengan tes tulis. Saya ambil ini matematika punya. Saya ambil ini contoh dari matematika. Dia tetap pada 5 skala, tapi dia punya kriteria. Memang kriteria yang mereka kasih saya itu ada 4, tapi saya kurangi jadi 3 kriteria saja. Sekarang Bapak Ibu, kriteria pertama, mampu mengenali pola pada susunan benda dan bilangan, dibuat 5 soal. Dibuat 5 soal. Bapak Ibu identifikasi soal ini untuk kriteria yang mana. Mampu menyatakan bentuk aljabar pada pola susunan benda dan bilangan, 5 soal. Yang ketiga, mampu menyebutkan unsur-unsur pada bentuk aljabar, 5 soal. Sekarang kita cek. Pada kriteria pertama, si Denny tadi jawab benar semua. 5 soal dia jawab benar semua. Dia ada di posisi ini. Pada kriteria kedua dari 5 soal, dia hanya jawab 3 benar. Dia ada di sini. Pada kriteria ketiga, dia hanya menjawab 4 benar. Dia ada di sini. Sekarang kita hitung nilai model seperti tadi, Bapak Ibu. Wah, ini sunyi senyap ini. Sekarang nilai. Sekarang kita dapatkan nilai. Denny mencapai 3 kriteria pada bobot 4. Sorry. Jadi saya tidak hapus di atas, salah di atas. Yang ini 1 kriteria 1 pada kriteria 5. 1 kali 5 5. Ya kan? Maka kita dapat totalnya 12. Ya? Dapat total 12. Sekarang kita cari pembagi. Kriterianya ada 3. Skalanya ada 5. Maka pembaginya 15. Nilai yang diperoleh 12 per 5 kali 100, 80. Dia ada di rentangan 61 sampai 80. Dia tercapai. Itu hitungannya. Saya sudah membayangkan Bapak Ibu pasti protes, apa yang model begini lagi. Saya sudah membayangkan. Itu berarti setiap kita yang buat soal, kita harus tahu betul untuk kriteria di tujuan ini soalnya ada di nomor berapa, 1, 7, 9. Kita harus tahu. Kalau gampang berurutan 1 sampai 5 kriteria 1. Ya kan? Kalau mau gampang. Tapi kalau kita mau menyebar ini. Tapi perhitungannya ini. Oke Bapak Ibu, ini kita terjemahkan lurus dari buku panduan. Sekarang saya ngomong agak pelan karena ini pembiasa. Dia tidak ikut lurus dari sini. Tapi saya pikir mungkin ini yang bisa kita buat. Kalau saya sendiri juga pusing. Oke, karena itu saya tawarkan satu ini, tapi tolong jangan ini Pak, ini kayak punya kepala sekolah yang bilang jadi ini kayak pakai ini benar sekali. Tidak, saya mau memang saya tahu ini tidak benar, tetapi kita berusaha untuk bisa. Oke, saya ulangi lagi dari sini. Dasarnya dari sini dulu. Rumuskan tujuan, sudah. Rumuskan kriteria. Berapa banyak bapak mama yang tahu? Mau 2, jangan 1. Jangan 1. Setiap TP terserah bapak mama mau atur model seperti apa. Tapi jangan diusahakan supaya kriteria itu jangan tertumpuk. Cukup 1. Yang berikut, tentukan skalanya dan seterusnya.
Oke, contoh ini. Ini matematika kasih saya itu mereka tumpuk ini. 1, 2, dan 3 di 1. Lalu keempat di 2. Saya pecahkan. Sengaja memang saya pecahkan. Bukan berarti saya suruh matematika ikut saya, tidak. Mereka punya hak. Tapi saya sengaja memecahkan hanya untuk kepentingan presentasi ini saja. Mengenali pola, menyatakan bentuk aljabar, menyebutkan unsur. Ini yang penting yang berwarna merah ini. Sekarang saya mau tunjukkan bagaimana saya membiaskan dia. Oke, perumusan sederhana KKTB dalam interval nilai. Ini tolong jangan sebarkan di luar, ini yang paling benar, tidak. Ini pembiasa. Nah, ada 4 kriteria. 100/4 sama dengan 25. Ini curi sedikit dari K13 punya. Maka kita dapatkan 0 sampai 25, 26 sampai 50 dan seterusnya. Tapi huruf merah ini, guru bisa menentukan batasan interval dengan cara lain, mempertimbangkan tingkat kesulitan, namun harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu Bapak Ibu, harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau orang datang, Ibu Astri masuk saja ya. Mari, tarik kursi yang dari depan. Tarik kursi yang dari depan. Masuk, Ustaz. Ini satu di samping Ibu Kristin ada. Di samping Ibu Kristin ada tempat. Iya, mari kita. Iya, Ibu Kristin. Mari masuk di dalam karena saya baca ulang-ulang saja pusing. Sini bisa. Tapi ibu nih, ibu sebelah, tuh ibu Pris. Itu yang Sekali lagi bahwa mama ini pembiasannya bukan pengimbasan, ini pembiasan. Oke, kita lanjut. Nah, ada 2 pilihan yang mau dicentang. Kita kan di rapor ada 2 pilihan kan? Tercapai dan perlu bimbingan. Kalau kita pakai skala ini, maka kita langsung tahu 51 sampai 100 itu tercapai, 0 sampai 50 itu perlu pendampingan. Ini kita pukul rata. Kita tidak analisis itu soal seperti yang pertama tadi. Tidak. Kita hantam rata saja. Maka kalau siswa mendapat nilai 76, asumsinya ada 4 kriteria. Asumsi di mana? Asumsi di kita berkepala sendiri. Tapi kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya secara tertulis dan otentik. 76 ada di asumsinya, nilai 7 asumsinya dia tercapai. Karena apa? Ini 76 ada di sini Bapak Ibu. Iya kan? Ini kalau kita mau sederhana dan cepat ya begini. Siswa mendapat 63. 63 dia ada di sini. Masih. Kan kita tercapai 51 sampai 100, iya kan? Nah, siswa mendapat 35, perlu pendampingan. Kenapa? Ini, dia ada di sini. Perlu pendampingan. Sekarang, dilematis. Kalau siswa dapat nilai 50, tambah 1. Kita kasih, kita tambah 1 sah. terus yang lain Dilematis. Ya. Kenapa saya katakan dilematis? Kita ini ada di ini tinggal 1 saja. Apalagi kalau dia 50,4, itu kenapa tidak bisa tambah 0,1 lagi? Iya kan? Kalau kita mau ikut aturan yang keras ini sudah tidak ada 0,0. Ini hanya di batasan itu saja. Ini membias sedikit. Membias yang lain lagi. Kriteria ada 5. Maka intervalnya kita dapatkan pasti ini. Skalanya seperti tadi. Ada 2 pilihan tetap. Nah, tercapai kalau sudah mencapai 3 kriteria. Berarti dia dari 41 sampai 100. 41 sampai 100.
kriteria ada 5. Kalau 3 tercapai, berarti tercapai, ya kan? Nah, kita cek, oh dia ada di 41 sampai 1, 2, 3. Maka perlu bimbingan hanya 0 sampai 40. Nah, kalau siswa mendapat, kalau siswa mendapat nilai 42, dia tercapai. Apakah itu layak? Kembali lagi di kita. Iya kan? Ini. Karena itu buku panduan memang dia hanya memberi ini, Bapak Ibu. Ini dengan perhitungan nilai. Yang ini dengan perhitungan nilainya seperti ini. Kalau kita terjemahkan kepada kita punya soal yang tes tulis, maka dia akan jadi seperti ini dengan perhitungan nilai seperti ini. Dan kita buat untuk semua siswa. Saya sudah membayangkan Bapak Ibu. Rumit. Kalau 1-2 siswa, mungkin saya punya siswa sedikit saya masih bisa buat. Bapak Ibu pun siswa banyak ini. Tapi saya harus menunjukkan bahwa perhitungan KKTP menurut kurikulum Merdeka itu yang begini. Perhitungannya harus begitu. Karena itu tadi saya katakan yang ini membias. Tolong jangan disampaikan bahwa ini kepala sekolah yang sampaikan jadi ini benar mutlak. Tidak. Yang benar mutlak ini yang ini dong. Nah, karena itu tawaran saya hanya ada di sini. Mau pakai yang kita membias seperti ini, kasih semua, pakai itu sah. Tapi ini bukan yang sebenarnya. Jelas ini ya? Ini bukan yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu ada yang berusaha mengikuti ini, syukur. Kita masih berusaha untuk mencari kira-kira kalau secara aplikatif bisa dirumuskan seperti apa untuk pekerjaannya menjadi lebih mudah, bisa atau tidak. Itu memang saya tantang teman-teman dari TIK, kalau sudah bisa dapatkan gambaran ini, coba bisa merumuskan secara aplikatif. Coba bisa merumuskan perhitungan ini secara aplikatif, supaya kita tidak duduk tendes ini HP. Nah itu susah. Saya sudah membayangkan ini kalau kita kerjain, kita hitung pakai kalkulator ini, masing-masing orang. Karena itu yang terakhir sekali, yang terakhir. Kira-kira ini rumusan apa format untuk KKTP yang bisa kita buat dan kita mengerti. Tujuan pembelajaran 1. Kriterianya ada di samping, ada 4. Lalu salahnya silakan Bapak Ibu buat sendiri dengan keterangan di sebelahnya. Buat begitu saja, yang singkat saja, tidak usah panjang-panjang. Yang penting buat yang kita mengerti Bapak Ibu, sehingga kalau orang tanya kita bisa menjawab. Begitu kita buat, kita ambil orang punya, tahu ini kita juga ambil dari dia. Kita ambil dari dia ini ya. Selesai. Ulang. Saya lihat lidahi berkerut semua ya. Ternyata ya, begitu saya baca, saya ini bukan tambah gampang. Saya tidak tahu mereka merumuskan ini, mereka pikir kita hanya mengajar satu kelas 5 orang. Jadi urutannya adalah Bapak Mama sudah rumuskan dia punya tujuan pembelajaran, sudah juga harus merumuskan kriterianya. Itu harus.
supaya Bapak Mama mau centang tercapai atau tidak tercapai itu setelah rumuskan kriteria penilaian baru hal perhitungan nilai seperti apa. Oke, demikian yang bisa saya bagikan. Ya, memang kalau ikut panduan lumayan rumit, tapi saya harus menyampaikan sesuai dengan amanat kurikulum Merdeka itu. Oke, sekian dan terima kasih, saya kembalikan. Absen tunggu pulang baru tanda tangan, tapi orang lagi pulang. Kombel nah. Terima kasih Bapak. Langsung didapat kopi sertifikat. Bapak Ibu guru hebat sekalian, selanjutnya kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Dalam sesi yang pertama ini saya akan memberikan kesempatan untuk 5 orang penanya. Ini sini. Silakan. Jangan bilang hanya 2 sah. Saya Oh, satu, tutup. Nanti bilang tutup. Ya, 2 pertanyaan. Bisa tutup. Baik, kesempatan pertama kepada Bapak. Saya mempersilakan. 28. Halaman nomor 28. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Bapak Yus, mencermati apa yang disampaikan tadi, menyangkut dengan kriteria ketidakcapaian, terutama menyangkut dengan skala penilaian yang kita tentukan itu, kalau kita pakai 2, kemudian batas bawahnya adalah 51, kita anggap tuntas, maka menurut saya kurang rasional gitu. Masih apa limitnya agak jauh dari ketidakcapaian yang biasa selama ini kita laksanakan. Menurut saya idealnya kita pakai 3 sehingga mungkin batasnya di antara 65 ke atas atau 65 ke atas itu masuk dalam kriteria ketuntasan, itu bisa diterima secara kita sebagai pengajar maupun orang tua begitu. Nanti orang tua yang selama ini sudah tertanam dengan pemahaman bahwa di atas 70 atau 71 tuntas, kemudian sekarang nilainya 51 tuntas, itu kebawaannya kurang bagus. Sehingga kalau misalnya kembali pada guru mata pelajaran atau LPP yang menentukan, maka menurut saya idealnya adalah kita pakai skala 3 atau 3 skala. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Pak Jus yang saya hormati dan teman-teman yang saya kasihi. Yang pertama adalah minta maaf, saya baru pertama untuk mengajar kode hukum Merdeka. Di kolom daftar nilai K13 dengan kurikulum Merdeka itu berbeda. Nah, jadi kalau di K13 itu ada, kalau namanya ulangan harian ada remedial, itu kolomnya ada, kalau tidak salah. Tetapi di kurikulum Merdeka tidak ada. Nah, pertanyaannya, karena saya sudah buat ulangan Sumaki pertama, nilai anak-anak ya artinya jauh dari harapan. Dan saya buat remedial. Saya buat remedial supaya ketercapaian itu ada, atau tujuan pembelajaran itu ya KKTP itu tercapai. Kalau tidak, nanti nilai anak itu di bawah dari 50 semua. Saya buat. Tapi yang nilai aslinya saya tidak masukkan dalam daftar nilai. Nah, tetapi nanti setelah hasilnya remedial masih ada yang nilainya di bawah. Nah, jadi situ saya checklist, yaitu dia tidak tercapai. Apakah bisa seperti itu atau tidak? Nah, karena saya sudah buat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin Pak Yus ini saran saja, kalau bisa materi hari ini dengan materi yang Pak Yus sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu, kalau bisa kirim di WA. Ya, kirim di WA, terus ya mungkin ada waktu saya buka-buka. Ya, kalau syukur kalau bisa buka, kalau tidak ya tidak apa-apa. Ya, saya kira itu saya 2 hal yang saya ungkapkan. Terima kasih Pak Yus.
Danau. Pelebet kemudian. Anak Danau. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin kami dari matematika, jujur bukan hal baru yang tadi Pak Yus sampaikan. Yang kedua, kami biasanya mengolah KKTP kami itu berdasarkan pengolahan dari rubrik. Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau mengikuti itu bisa, karena kita kan sama ini punya pedoman perskoran. Tidak peduli ini kurikulum merdeka, tapi kan dari kurikulum 2013 kita pasti punya pedoman perskoran. Entah kita mau ABCD, entah kita mau esai. Nah, setelah kita sudah dapat dia punya rata-rata, tinggal kita masukkan ke interval yang ada. Kalau pengalaman kami menggunakan 4 interval, Pak Yus. Karena apa? Di KKTP kami itu bukan hanya sekedar interval, tetapi juga interval ini ada di kriteria apa. Dia harus perlu remedial, dia tidak perlu remedial, dia perlu remedial di sebagian materi sebagian saja, atau bagaimana. Kemudian tindak lanjutnya pun ada. Kalau kami punya KKTP untuk kelas 7 yang tahun lalu seperti itu. Kerja ideal begitu. Kami punya ada 3 kolom. Beta sambil percaya dong kerja. Itu interval, kemudian kriteria dan tindak lanjut. Nah, dan sekaligus kami ingin minta konfirmasi karena pengalaman kami di tahun lalu, KKTP kami itu tidak berdiri sendiri seperti KBM di perangkat ajar 2013. Kami punya melekat di modul ajar. Karena apa? Kami periksa berdasarkan rubrik sehingga langsung acuannya ke KKTP. Jadi kira-kira untuk kami semua ini perangkat mumpung hari Senin, karena Pak Yus bilang minggu ini batas terakhir, kami ingin minta konfirmasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya dari yang terakhir, supaya Bapak Ibu waktu orang supervisi jangan bolak-balik menjelaskan, rumuskanlah KKTP di lembaran tersendiri. Meskipun tinggal copy paste kan? Dikumpulkan di satu lembaran tersendiri. Oke, yang kedua, yang disampaikan oleh Ibu Astri itu kembali ke sini Bapak Ibu. Kalau ini, betul kan? Sudah ada. Nah ini. Kalau seandainya, Nah, ini untung dia sudah ada di skala yang ketiga. Kalau seandainya dia ada di skala yang pertama, maka Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ibu Asri tadi, mereka akan membuat remedial khusus untuk yang ini kemampuan. Misalnya ini jatuh di sini, itu begitu. Jadi tingkat analisisnya sudah sampai di situ. Dan ini yang dimaui oleh kurikulum merdeka. Karena itu dia merumuskan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sehingga di halaman 29 panduan itu, kalau kita menyusun ini dengan saksama dan kita ikut urutan dengan sangat baik, maka SAS bisa ada, bisa tidak ada. Begitu Bapak Ibu. Bisa ada, bisa tidak ada. Sangat ditentukan kalau kita mulai dengan ini. Nah, tadi saya katakan ini saya membias sedikit karena saya berpikir bahwa lumayan sulit ini kalau kita kembali ke sini. Tapi Ibu Asti sudah membuka kartu, mereka matematika sudah lama ini sudah bergerak seperti itu, maka baiklah, jangan tunggu kombet. Tetapi kalau duduk bersebelahan dengan Ibu Asti atau Ibu Lis, sesungguhnya bagaimana? Coba, itu saja, iya kan? Oke, yang kedua Pak Budi. Oke, nanti saya kirimkan ke via WA, tapi saya mohon supaya sekali lagi ya, pembiasan yang tadi saya sengaja buat itu hanya untuk menjadi pilihan, alternatif itu bukan mutlak yang benar. Sekali lagi tolong itu. Yang ketiga dari Pak Budi tentang remedial, itu Ibu Fauzia yang tanya di Neoasto, yang menjawab Ibu Fauzia dari SMP 1, yang menjawab dan tutup diskusi Ibu Astri dari SMP 1, yang bawakan materi Pak Moris, pengawas pembina SMP 1.
Saya ini ada tunggu, dia datang, dia mau komen saya apa sebetulnya saat itu. Karena memang yang buka pertama juga saya yang tanya dia. Dia sudah mengomel duluan, tapi ya sudah lah. Nah, jadi jawabannya dari Ibu Asri katakan waktu itu jawabannya adalah nilai berapa yang dicapai pada saat remedial meskipun dia mencapai nilai 100 ditambah nilai asli dibagi 2. Bukan, sorry. Meskipun diambil nilai 100 tetapi nilai yang dipakai adalah nilai terbawah dari KKTP. Iya kan? Nilai terbawah dari KKTP yang dianggap mencapai. Nah, Pak Budi punya remedial itu senjata. Remedial senjata. Sekarang ini pengalaman buruk kita dari kurikulum sebelumnya. Sekarang kita masuk ke kurikulum bernuansa fase. Kita ada di satu fase, bukan 2 atau 3 fase. Maka kalau Pak Budi tidak mengulangi ini sampai anak itu selesai, maka ini akan, kalau Pak Budi mengajar di kelas 9 ini susah. Tapi kalau Pak Budi mengajar di kelas 7, maka persoalan ini akan menjadi PR ke kelas 8. Karena apa? Kita ada di satu fase. Dalam buku panduan asesmen dan pembelajaran, mereka katakan apa? Untuk menahan anak tidak naik kelas itu pada kasus yang sangat luar biasa. Saya lupa di halaman berapa. Kata-kata ini menyatakan bahwa secara tersirat tidak boleh ada siswa kita tahan di kelas 7, kita tahan di kelas 8. Begitu Bapak Ibu kata-kata ini. Jadi ya, ini menjadi pergumulan. Pak Budi angkat ini bukan Pak Budi punya masalah sendiri. Saya yakin kita semua punya masalah di sini. Dan ini memang menjadi pergumulan kita bersama. Silakan Pak Budi, sudah saya tulis, saya centang saja tidak tercapai, maka itu akan terbawa ke tingkat berikutnya. Dia akan begitu. Yang berikut dari Bapak Sem. Ini tadi memang saya sengaja. Nah ini ya, ini yang menjadi ini. Nilai 41. Jadi tercapai karena sudah mencapai, kita anggap dia sudah mencapai 3 kriteria, tapi nilai terendahnya ada di 41. Memang, makanya tadi saya bilang, menurut Bapak Ibu, pasien langsung menyahut pertama. Aneh memang. Kita masih bergerak, ini agak aneh. Karena itu, pasien minta supaya kriteria jangan sampai 5. Bapak Ibu silakan boleh sampai 5, tidak dilarang Bapak Ibu. Silakan boleh sampai 5, tapi perhitungannya pakai yang ini Bapak Ibu. Boleh sampai 5, tapi perhitungan pakai ini. Jangan pakai yang pembiasan tadi. Jelas ya? Jelas ya Bapak Mama? Jelas. Sampai ada suara baik. Ya, maksud saya biar kita bukan sekolah penggerak, kita tidak bodoh-bodoh amatlah dibanding mereka. Iya kan? Itu maksud saya. Kita juga paling kurang kita juga tahu baik ini barang. Nah, karena itu kalau boleh silakan. Berapa skala yang Bapak Ibu rumuskan, hak Bapak Mama. Hak Bapak Mama. Seperti yang diusulkan oleh pasien mau supaya kita pakai yang ini yang lebih gampang kita buat, tapi jangan pakai 5 skala ini. Dia turun sampai di sini Bapak Mama. Kita pakai 3 skala. Silakan. Tapi sekali lagi ini bukan yang mutlak. Pakai 5 skala. Silakan. Saya mohon pakai perhitungan yang ini. Pakai perhitungan yang ini. Oke, masih ada? Saya kembalikan dulu ke Ibu Ser. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Sem, Pak Budi, dan Ibu Astri. Mungkin ada Bapak Ibu guru lain yang mau bertanya atau memberikan saran. Mama Ru.
Pas, mobilnya. Inarugi belen mau minta izin Pas. di masjid. Baik, kalau tidak ada lagi, saya menutup sesi tanya jawab ini dan dengan demikian berakhirlah rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup kegiatan ini, kami mohon kesediaan waktunya beberapa menit untuk mendengarkan beberapa informasi terkait kegiatan 17-an yang akan disampaikan oleh Pak Imron. Kepada Pak Imron dipersilakan.